Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani dengan nomor NIM 2388006, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dosen pengampu Bapak Jajang Munandar, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat demokrasi, fondasi kehidupan bernegara modern. Di sini ada pengertian yang dimana berisi pengertian itu tentang demokrasi sebagai konsep fundamental dalam tata kelola negara modern, telah menjadi pilar utama dalam membentuk sistem pemerintahan di berbagai dunia. Dan di sini juga demokrasi terletak pada prinsip kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dijalankan untuk kepentingan rakyat. Dalam perjalanan ini, demokrasi telah mengalami evolusi dan adaptasi, dan disignifikan mencerminkan dinamika sosial politik masyarakat global. Dan di sini ada hakikat demokrasi tidak hanya penting bagi para akademis praktis politik, tetapi juga setiap warga negara ingin berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Di sini ada akar historis dan filosofis demokrasi, yang dimana demokrasi sebagai konsep pemerintahan memiliki akar yang dalam pada sejarah filsafat politik. Berawal dari polis Yunani kuno, khususnya Athena, demokrasi langsung dipraktekkan di mana warga negara berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan. Filosof seperti Plato, Aristos memberikan kritik dan analisis mendalam seperti sistem ini, yang kemudian menjadi dasar diskursus demokrasi ini. Nah, di sini ada perkembangan demokrasi modern tidak dapat dipisahkan dari pemikiran era pencerahan. Tokoh-tokoh seperti John Locke, Jean-Jacques Rousseau, dan Montesquieu memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk konsep kontrak sosial dan pemisahan kekuasaan, kedaulatan rakyat. Ide-ide menjadi fondasi revolusi-revolusi seperti Amerika, Prancis pada gilirannya membentuk lengkap dalam politik global. Nah, di sini ada peran lembaga dalam sistem demokratis. Ada dua. Dalam sistem demokrasi modern, berbagai lembaga memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan berjalannya prinsip-prinsip demokrasi. Lembaga ini tidak berfungsi sebagai mekanisme check and balance, tetapi juga sebagai saluran aspirasi rakyat, kebijakan dan kelaksanaan publik. Pemahaman tentang fungsi lembaga-lembaga ini penting untuk berkualitas demokrasi di suatu negara. Di sini juga ada lembaga legislatif sebagai representasi langsung rakyat, bertugas membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan. Lembaga eksekutif bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan dan mengimplementasikan kebijakan. Lembaga yudikatif menjaga integritas hukum konstitusional di luar trias politik kelas. Lembaga-lembaga ini Komisi Pemilihan Umum, Ombudsman, dan lembaga anti korupsi juga memainkan peran penting dalam mengintegrasikan sistem demokratis. Media massa dan berorganisasi. Nah, di sini ada tantangan dan kritik terhadap demokrasi, yang dimana demokrasi dianggap sebagai sistem pemerintahan yang ideal oleh banyak pihak, dan berbagai tantangan dan kritik. Memahami kritik ini penting untuk mengidentifikasi kelemahan sistem demokrasi yang mencari resolusi memperbaikinya. Tantangan ini bervariasi dari masalah struktural dengan isu-isu kontemporer yang muncul seiring perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Salah satunya kritik ada potensi tira mayoritas di mana kepentingan minoritas dapat terabaikan. Masalah representasi ini disoroti terutama dari sistem yang banyak warga negara. Demokrasi menjadi tantangan serius, menghambat dialog, kontribusi, dan kompromi. Di era digital,
penyebaran informasi, dan manipulasi opini publik melalui media sosial, mengancam dan berintegritas proses demokrasi. Nah, di sini juga ada tantangan lain termasuk rendahnya partisipasi politik, korupsi, dan ketidakstaraan ekonomi dapat melemah. Di sini ada demokrasi di era digital yang dimana membawa perubahan signifikan dalam praktik demokrasi di seluruh dunia. Teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang baru untuk partisipasi politik dan transparansi pemerintahan, menghadirkan tantangan unik. Fenomena telah melahirkan konsep demokrasi atau elektronik yang mengintegritas teknologi digital dalam proses-proses demokrasi. Nah, di sini ada di satu sisi media sosial platform digital telah memperluas publik kemungkinan warga negara berpartisipasi lebih aktif dalam diskusi politik dan terorganisasi gerakan sosial yang lebih efektif. Pemerintahan juga memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan efisien layanan publik. Masa depan demokrasi, adaptasi, dan inovasi, di mana menghadapi berbagai macam tantangan temporer, demokrasi terus berevolusi, beradaptasi. Para pemikir politik, aktivitas, dan pembuat kebijakan berupaya untuk menemukan sosial inovatif dalam memperkuat prinsip-prinsip demokrasi sambil mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada. Inovasi mencakup aspek mulai dari reformasi kelembahan hingga perkembangan model partisipasi baru. Salah satunya muncul adalah eksperimen bentuk-bentuk demokrasi deliberatif seperti menjalis warga yang dipilih secara acak untuk membahas isu-isu kompleks teknologi. Selanjutnya ada kesimpulan yang dimana menjelaskan tentang hasil demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, baik secara langsung melalui diwakili atau mereka pilih. Hakikat demokrasi mencerminkan prinsip-prinsip menjadi fondasi kehidupan bernegara modern. Fondasi kehidupan bernegara modern memastikan stabilitas politik, pengelolaan konflik secara damai, dan pembangunan berorientasi pada kesejahteraan bersama dengan menerapkan nilai-nilai demokrasi dengan mewujudkan tata kelola negara yang adil, inklusif. Bila ada pertanyaan, silahkan sampaikan kepada kami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani.